Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berlatih memasak beef oxtail soup atau sop buntut sapi. Ini adalah wujudnya dari buntut sapinya seberat 10 kilogram ya. Di sini kita readykan, kita blanch dulu tadi buntutnya, lalu kita siapkan air sekitar 30 liter dan bahan-bahannya teman-teman boleh baca. Buntut sapi yang sudah kita blanch tadi selama 5 menit, langsung saja kita angkat dan kita cuci di air mengalir. Nah, ini adalah air yang 30 liter tadi sudah mendidih dan buntutnya kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Ingat ya, air ditunggu sampai mendidih dulu, baru buntut yang telah diblanch dan telah dicuci kita masukkan ke dalam. Oke, kita tunggu sampai buntut ini mengeluarkan semua buih-buihnya. Buih-buih ini sebenarnya dari darah daging sapi ya. Sembari menunggu, mari kita iklan sebentar menyaksikan pemandangan alam di belakang kita. Oke, kembali lagi memasak. Nah, ini ya di sini tips dan triknya supaya buntut kita tidak berbau amis. Pastikan buih-buih yang sudah mengapung di atas permukaan air itu kita skimmer atau kita angkat ya, istilahnya di skimmer ya kalau istilah masaknya. Nah, ketika mau men-skimnya ini kita upayakan agar api rebusan mengecil atau api kecil ya. Disemiring istilahnya. Nah, sembari menunggu buntut tadi, kita mengupas jahe seberat 750 gram. Ini fungsi jahe ini juga untuk menghilangkan amisnya, baunya, atau bisa dibilang bau perengus daging sapi ya. Setelah kita kupas, kita cuci bersih, lalu kita pukul dan kita memar-memarkan. Selanjutnya nanti jahe ini semuanya akan kita masukkan ke dalam kuah sop buntut. Teman-teman bisa lihat ya, itu dia terus mengeluarkan buih dan buihnya itu nanti pelan-pelan harus diangkat. Karena nanti aroma buntut itu sangat tidak enak jika buih-buih itu kita tidak skim dan tidak kita buang. Jadi fungsi kita melakukan skimmer ini atau mengangkat buih-buih pada permukaan kuah ini, selain untuk menghilangkan bau amis pada kuah nanti, juga berfungsi membuat kuah kita tetap berwarna jernih ya, artinya tidak warna kehitam-hitaman, tidak berwarna butek seperti air selokan. Nah, ini adalah rempah-rempah untuk kita campurkan dengan kuah sop buntut. Ini takarannya ya, bahan-bahannya. Saya juga akan menuliskan nanti di kolom deskripsi. Dan selanjutnya ini adalah bahan untuk bumbu yang akan kita giling, kita blender sampai halus ya. Jadi ini semuanya bahan-bahannya nanti kita blender. Blender dengan kecepatan penuh, kencang, bertenaga, kuat sehingga semua bumbu menderita. Oke, ini adalah bumbu-bumbunya. Kita siap untuk memblender. Boleh menggunakan minyak, boleh menggunakan setengah minyak dan setengah air dengan kecepatan penuh. Setelah kita blender halus, ini kita tumis ya. Nah, kan ada rempah-rempah tadi kita tambahkan daun pre atau daun bawang ya. Ini rempah-rempahnya ikut kita tumis ke dalam bumbu. Pertanyaannya, Chef, kenapa tidak dimasukkan rempah-rempahnya ke dalam kuah tadi? Karena kalau kita langsung masukkan ke dalam kuah, nanti kuahnya itu akan berwarna hitam kemerahan. Jadi jelek nanti ya, kuah buntut kita itu akan jelek. Kita mau menghasilkan warna kuah buntut
yang berwarna putih keabu-abuan ya, tapi jangan sampai butek, dia tetap jernih gitu loh. Warna boleh abu-abu tapi tetap jernih, tidak terlalu banyak sampahnya. Ini kita tumis hingga harum dan hingga berwarna kecoklatan. Bukan gosong ya, ditumis hingga harum dan berwarna kecoklatan. Jangan sampai gosong. Karena kalau gosong nanti pahit bumbunya. Nah, ini sudah mau selesai ya, sudah mau kita matikan api, tapi sebelum itu kita siram dengan air. Artinya di sini supaya bumbu yang ada di kuali ini semuanya terikut, sebaiknya kita tambahkan air di kuali ini saja. Kita didihkan, jadi tidak ada bumbu yang terbuang ya, tidak ada yang terbuang, semuanya akan tercampur ke dalam air. Nah, setelah bumbu ini selesai, kita langsung gabungkan ke dalam kuah. Kita masukkan semuanya, jangan ada sisa sedikit pun. Oke, ini ingat ya tipsnya ya. Ketika menumis bumbu, jangan sampai bumbunya gosong. Karena kalau gosong nanti rasa kuah akan pahit dan aromanya sangat tidak enak sekali. Oke, bumbu sudah habis. Selanjutnya kita akan tambahkan air dan bumbu garam, merica, dan kenor. Nah, di sini kan bumbu sudah masuk. Air nanti akan kita tambah pelan-pelan. Ini kita masukkan garam, merica, dan kaldu bubuk ya. Kalau ada kaldu sapi boleh, kalau ada kaldu ayam boleh. Ingat ya, kita tidak menggunakan vetsin. Nah, ini wujud kaldu bubuk kita ya. Kita langsung masukkan. Di sini ketika kita menambahkan rasa yaitu garam, merica, dan kaldu bubuk, usahakan jangan terlalu banyak dulu ya. Jadi nanti kalau seandainya kurang kita bisa tambahin. Nah, ini api kita kecilkan, jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar nanti akan membuat kuah juga akan menjadi butek ya, berwarna jelek dia. Oke, setelah merebusnya ini selama 3 jam, ini adalah hasilnya. Ini kita skip tadi ya. Ini adalah hasilnya setelah 3 jam, udah sebagian ada yang matang. Nah, ini kita cek, sebagian sudah ada matang. Bagaimana tandanya dia sudah matang? Tandanya itu adalah daging sudah terlepas dari tulang. Nah, kalau sudah terlepas dari tulang, ini namanya udah lodrok ya. Artinya di dalam kuah tadi sudah sebagian udah ada yang matang. Ini kita cek udah pasti udah matang, daging udah sangat lembut. Jadi tipsnya di sini ketika memasak buntut selama lebih kurang 3 jam, itu biasanya buntut akan lepas dari tulangnya. Jadi kita angkat jangan sampai dia lepas, tapi sudah mau lepas. Itu ya, dia pahami ya. Nah, ini berarti sudah sedikit lagi ya kita matangkan. Itu sebagian tadi saya cek udah ada yang udah matang, ada yang belum. Tapi gitu pun kita akan periksa semuanya dulu. Kita pilih karena nanti akan terlihat ada yang buntutnya ini yang grade A, ada yang grade B kalau saya bilang ya. Yang grade A nanti yang besar-besar, teman-teman bisa lihat. Ini kita angkat aja dulu, kita mau sortir karena matangnya ini tadi nggak merata. Ya kalau teman-teman kan bisa tahu ya kalau buntut itu dia tidak sama semua besarnya dari ujung sampai ke pangkal tuh nggak sama semua. Jadi ada yang dagingnya itu gampang matang dan ada yang tidak gampang matang gitu maksudnya. Jadi ini kita lakukan pensortiran ya. Kita langsung sortir. Untuk yang sudah matang berarti kita tidak akan rebus lagi, tapi untuk yang belum matang nanti kita akan rebus ulang lagi ya, kita masukkan. Ya satu persatu mau nggak mau ya, daripada nanti ada yang komplain karena daging keras, ada yang dagingnya nanti ternyata sudah hancur. Ya jadi mau nggak mau kita harus periksa. Memang ini adalah salah satu tips untuk memasak buntut supaya kita bisa menghasilkan setiap tekstur daging itu betul-betul lembut sempurna. Setelah pensortiran kita sudah mendapatkan 3 bagian ya. Yang pertama grade A. Nah ini yang saya maksud tadi, dia sudah lekang dari tulang tapi jangan sampai terlepas. Karena kalau terlepas sulit nanti kita untuk memporsikannya. Dia lekang dari tulang, gampang dia. Jadi ketika tamu makan, ketika orang makan, daging ini sangat gampang untuk dilepas dengan sendok atau
dengan pisau ya. Sangat gampang sekali, jadi tidak perlu sampai dipegang-pegang oleh tamunya nanti. Nah, ini terlihat ini yang belum matang tuh, sama sekali dia belum lekang dari tulangnya. Ini yang perlu kita jaga untuk kualitas dan kita jaga agar tidak ada komplain ketika nanti dikonsumsi oleh tamu. Nah, ini adalah grade B ya, yang kecil-kecil, ujung-ujungnya buntut. Ini udah mateng. Teman-teman bisa lihat dia sudah lekang dari tulang dan gampang kali untuk dilepaskan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah buntut yang sudah matang. Oke, ini saya akan tunjukkan istilah grade A ya. Ini adalah sisi bagian dari buntut yang sangat dekat sekali dengan tulang belakang. Jadi posisinya masih besar-besar. Ini sangat enak sekali kalau dibuat buntut bakar, buntut panggang, braised oxtail. Wah. Dan ini adalah buntut grade B kalau saya bilang ya. Ini di ujung-ujungnya kali ini. Dia udah dekat-dekat. Yang paling-paling kecil lah. Kebayang lah buntut sapi itu kayak mana ya kan. Terus ini adalah yang sisi yang belum matang. Kita akan rebus kembali mungkin sekitar 30 menit lagi ya. Sekitar 30 menit lagi nih baru bisa dikonsumsi. Kalau saat ini sudah bisa dikonsumsi tapi masih belum maksimal. Kita akan mencoba untuk merebusnya kembali. Ya, ini kebetulan sudah ada yang memesan sop buntut kita sebanyak 200 porsi. Maksudnya 2 porsi ya. Kita langsung akan readykan, kita serve, kita langsung kasih tes. Mudah-mudahan kuahnya dengan rasa yang bagus, enak, dan buntutnya lembut dan tidak mengecewakan. Selamat menikmati. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga sharing ini bisa kalian terapkan di rumah. Dan semoga dapat berguna dan menjadi ide buat teman-teman semuanya. Wassalam, bye-bye. Abang aku nggak jadi atur orang. Sampai tulang ya bang, lepas dia ya. Lepas. Gimana Pak Irfan? Mantap. Oke ya, Oke. kita jual ya. Kita jual. Oke.